Pagi. Selamat pagi 11 TKJ 1. Oke. Harus semangat tuh. Mulai hari itu harus lebih semangat. Kita mulai dengan yel-yel kita ya. Mari. SMK Kesemeta. Bisa. SMK Kesemeta. SMK Kesemeta. Oke, kalau jawabannya dengan semangat, kami juga satu minggu semangat mengajar. Ya, jadilah tetap rendah hati, tetap menjadi berkat ke siapapun, khususnya di kelas 11 TKJ 1. Minggu lalu kita sudah belajar secara teori, sudah saya sampaikan. Kita belajar fungsi itu apa, pasti sudah tahu. Cuma saya kontrol, mengendalikan. Ada banyak aktivitas dalam kita melakukan di server. Mengontrol bisa menghidupkan, bisa mematikan server, bisa mengambil data, ya kan? Bisa maintenance atau bisa mengupdate, ya kan? Aplikasi. Nah, dan banyak lagi. Dari materi sebelumnya, ada yang ingin ditanyakan, Pak? Aman? Aman. Berarti yang kita masuk hari ini adalah yang K3, menentukan dan melakukan konfigurasi Linux server. Kita praktek hari ini. Kita harus melakukan konfigurasi, kemudian menguji hasil. Ya, poin yang ketiga yang harus kita kerjakan adalah membuat laporan. Nah, laporan yang saya minta karena kita 100% tidak dari screenshotan langkah pertama, kedua sampai ketiga. Tapi yang kamu screenshot sebagai laporan kalau kamu sudah melakukan praktek adalah di poin yang kedua. Aman? Oke, sudah paham ya? Ada 3 tahap yang akan kamu lewati sebelum kamu praktek. Ya, kita nanti seragam. Ada tampilan pengujian. Kira-kira nanti kamu tampilkan seperti ini, tampilan Debian. Nah, cuma di sini masih hanya login yang bisa diinginkan. Tolong nanti buat satu perintah, misalnya input enter, berarti posisi kamu akan terletak. Kamu harus memastikan editing networknya benar. Kemudian yang kedua, lakukan konfigurasi dari sisi server. Dan di sisi client adalah aplikasi bukti configuration. Ada yang kesulitan? Tidak, aman? Belum tahu langkah-langkahnya dan kebetulan menggunakan Debian 6, boleh dilihat ada di LMS. Saya akan diputarkan, gitu ya. Jadi kita multitasking dulu. Kita membutuhkan aplikasi Putih Configuration. Ini tentunya diinstal dulu ya. Nanti di Google Classroom sudah ada aplikasinya. Nah, ini kita masukkan. Ini saya coba minimize semua. Oke, di bagian Putih Configuration, ini aplikasi dari Windows. Hostname kita pilih IP dari si server 192.168.56.10. Tadi portnya kita isi, yang kita edit ya, terserah mau edit berapa. Port 850, open. Kamu pilih yes. Oke, di sini kita akan login sebagai Debian ya, si server tadi loh. Ya, kemudian nanti akan disuruh memasukkan password servernya. Sambil menunggu saya buka servernya dulu ya. Ini server, ini Putih Configuration biar bisa kelihatan bedanya apa. Ya, ini password Debiannya saya masukkan. Oke, dia sudah masuk ya. Kalau kamu perhatikan, ini tampilannya sudah seperti server loh, perintahnya. Ya, saya masuk ke super user Debian. Ya, sama seperti bekerja dengan terminal tadi. Nah, remote berarti kita mengontrol si server. Perintah apapun yang kita buat di Putih Configuration, dia akan berdampak pada si server. Misalnya, kita menginstal di sini coba. Saya akan menginstal apt min-get install profdvd misalnya, profdvd. Ya, dia akan masuk seperti ini. Oke, ini kan sebenarnya kan kita hanya mengontrol si server. Ya, otomatis perintah apa yang ada di sini akan berlaku ke si server. Contoh, kita coba mengecek di sini. Saya mau menginstal kembali, apakah bisa apa enggak? Get install apps, install
ProfTPD. Nah, dia menampilkan jika ProfTPD itu sudah diinstal dan sudah terinstall kan. Nah, satu contoh lagi misalnya, biar tahu banget perbedaannya, saya akan mereboot atau merestart ya. Perintah restart, apa yang terjadi pada server? Reboot. Oke, saya enter. Kamu perhatikan ini si server apakah terrestart. Nah, saya enter. Oke, server terrestart. Oke, berarti dalam hal ini remote server kita konfigurasinya sudah berhasil. Untuk kuis dan untuk job sheet itu nanti akan saya share di Google Classroom. Terima kasih. Silakan saya berikan waktu, gitu ya. Atau ada yang mau bertanya tentang apa-apa yang belum dipahami di dalam hal itu, apakah sudah jelas? Jadi di network, dari sisi server, dari sisi Linux, apakah sudah jelas? Oke, kalau jelas berarti berkat langsung dipraktekkan, ya. Sebenarnya boleh yang kami, karena kan memang tutorial dan jobsnya kan dari RFX gitu ya. Tapi tolong juga sambil praktek. Oke, silakan bekerja sambil saya tunggu melihat cara kerja kalian. Saya pilih dulu siapa yang sudah berhasil. Wow. Chris sudah, Timothy sudah, 2, 3, 4, 5. Oke, kita tunggu yang lain. Ya, ada kendala? Jangan, aman kan? Oke, kendala lagi? Passwordnya kalau mungkin ada. Sambil menunggu, saya minta tadi kesediaan siapa yang bisa demo. Tadi yang bagian 6 sudah saya demokan. Satu orang lagi deh. Mari. Oke, pakai laptop siapa? Oke, silakan. Ya, dibantu oleh Pak, mereka bisa bantu. Sambil ngomong bisa. Ya, pertama-tama kita akan install aplikasi yang bagian sebelah boleh lihat yang Timothy ya, depan ya. Oke. Ini sudah dilakukan konfigurasi, sudah berhasil dan sudah bisa diuji. Tadi satu perintah menambahkan directory ya. Oke. Silakan beri applause dulu ya untuk refleksi yang tidak perlu saya sebutkan, dari definisinya sudah paham. Remote server adalah untuk mengendalikan, mengontrol server dari jarak jauh menggunakan dua login, authentication, dan anonymous. Dua port 22 di SSH, port 23 di Telnet. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup pelajaran kita. Siapa yang memimpin doa? Saya mau mendengarkan suaranya Olivia. Oke, silakan. Silakan. Terima kasih Olivia. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih telah saya